Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini aku mau buat video tentang definisi ruang vektor secara formal. Di sini aku Nadia Lestari dengan NIM 12570100007. Nah, di video sebelumnya udah aku bahas bahwasanya ruang vektor tentang definisi ruang vektor secara tidak normal atau tidak formal. Nah, di sini aku mau jelasin definisi formalnya gitu ya. Jadi, ruang vektor secara matematisnya itu adalah sebuah himpunan vektor V yang mengandung operasi penjumlahan vektor dan juga perkalian skalar yang keduanya bersifat tertutup dan memenuhi 8 aksioma. Nah, 8 aksiomanya yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga ada unsur nol, yang keempat ada inverse, yang kelima distributif terhadap vektor, yang keenam distributif terhadap perkalian, yang keenam asosiatif terhadap perkalian, dan yang kedelapan adanya unsur satuan. Nah, karena ini definisi formal gitu ya, aku mau jelasin gimana sih bentuk dari komutatif, asosiatif, dan sebagainya gitu ya. Kan yang pertama yaitu sifatnya ada komutatif. Nah, jadi komutatif itu sama dengan ketika A ditambah B, maka hasilnya sama dengan B ditambah A. Atau contohnya ketika 1 ditambah 2 kan sama dengan 3, itu sama aja kayak 2 ditambah 1 sama dengan 3 juga gitu. Itu namanya komutatif. Sifat yang kedua yaitu asosiatif atau kurungnya bisa berpindah. Contohnya nah, ini sifat yang kedua yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi contohnya yang di A, B nya ini kita hitung, kita anggap buat 1 tambah 2. Nah, ini 1 tambah 2 ini kan dalam kurung, artinya harus dikerjakan lebih dulu kan. 1 tambah 2 itu kan 3. Nah, yang C ini yang di luar kurung itu misalkan 3. Jadi yang dalam kurung ini 3 ditambah sama 3 itu sama dengan 6. Nah, sama aja kalau misalkan yang di dalam kurungnya ini 2 sama 3. Kan A nya tuh 1. Ditambah ya kita kerjain yang di dalam kurungnya yaitu 2 tambah 3. 2 tambah 3 itu kan sama dengan 5. Ditambah 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama, artinya si kurung ini bisa berpindah-pindah tempat gitu. Itu namanya asosiatif. Nah, sifat yang ketiga yaitu ada unsur 0. Jadi ketika sesuatu ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah sesuatu atau dirinya sendiri gitu. Contohnya A ditambah 0 sama dengan A, atau 1 ditambah 0 hasilnya 1 juga gitu. Sifat yang keempat yaitu ada inverse atau ada kebalikannya. Di sini ada A ditambah dengan negatif A, maka hasilnya adalah 0. Atau kalau angkanya itu misalkan kita A-nya tuh 2 ditambah negatif 2, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi ketika suatu objek ditambahkan dengan lawan dari objek itu sendiri, maka hasilnya adalah 0. Sifat yang kelima yaitu distributif terhadap vektor. Di sini ada contohnya alfa dikali dalam kurung A tambah B. Yang dimaksud distribusi ini, si alfa ini bisa kita kalikan dengan A
bisa kita terus ditambah dengan B. Jadi hasilnya bakal alfa A ditambah alfa B. Jadi si A ini bisa didistribusikan sehingga ketika dijumlahkan balik alfanya bisa berada di dua sisi. Begitupun dengan perkalian dengan distributif terhadap skalar. Kalau misalkan terhadap skalar, berarti yang di dalam kurungnya itu adalah skalar. Jadi kita mendistribusikan sebuah vektor terhadap skalar gitu. Jadi ketika A dikalikan dengan dalam kurung alfa tambah beta, maka hasilnya menjadi alfa alfa ditambah A beta kayak gitu. Yang ketujuh yaitu ada asosiatif terhadap perkalian. Sama kayak tadi, ketika misalkan ada perkalian A, B, C, nah A sama B nya itu kita kasih kurung. Sama aja ketika perkalian A, B, C tetapi kurungnya yang di dalam kurungnya adalah B dan C gitu. Yang terakhir yaitu ada unsur satuan. Unsur satuan itu ketika sebuah sesuatu bilangan misalkan dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, atau A dikali 1 sama dengan A gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.